Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimah. Saya dari program studi agribisnis kelas B dengan NIM 035. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pemetaan lahan pertanian. Latar belakang pembuatan makalah tentang sistem pemetaan lahan pertanian yaitu adanya penurunan jumlah lahan pertanian yang cukup signifikan menjadi indikator semakin berkurangnya lahan pertanian di Indonesia. Kondisi ini dapat mengakibatkan permasalahan lokal dan nasional terkait kecukupan persediaan pangan bagi konsumsi masyarakat. Selain adanya permasalahan terhadap alih fungsi lahan, kasus sengketa lahan pertanian dan beberapa kasus lainnya juga kerap terjadi. Kasus-kasus ini tak jarang membuat petani merugi. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mengetahui pemetaan lahan pertanian yang dimiliki oleh warga masyarakat. Pemetaan lahan pertanian berfungsi untuk memberikan informasi berbentuk spasial terkait kondisi, luas, dan kepemilikan lahan pertanian. Informasi hasil pemetaan lahan dapat digunakan oleh petani, kelompok tani, dan pemerintah untuk mengetahui kebutuhan bahan baku untuk produksi pertanian, tingkat produksi, dan analisis resiko bisnis pertanian yang sedang dilakukan oleh petani. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pemetaan lahan pertanian. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama yaitu teknologi informasi apa yang digunakan untuk mendukung proses pemetaan lahan pertanian. Yang kedua, apa saja fungsi dari sistem pemetaan lahan pertanian. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui teknologi informasi yang digunakan dalam mendukung proses pemetaan lahan pertanian. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui fungsi dari sistem pemetaan lahan pertanian. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Teknologi informasi pendukung pemetaan lahan pertanian. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu perangkat ataupun aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data. Penggunaan TIK di bidang pertanian telah menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pemetaan lahan pertanian adalah web mapping system. Web mapping system merupakan salah satu sistem perangkat lunak berbasis web untuk membantu dalam memetakan suatu lahan atau area. Sistem pemetaan berbasis web lahan pertanian merupakan salah satu sistem yang penting untuk dikembangkan. Pembahasan yang kedua yaitu tentang fungsi sistem pemetaan lahan pertanian. Yang pertama yaitu persiapan lahan. Fungsi dari persiapan lahan sendiri yaitu membantu dalam memetakan lahan yang produktif dan lahan yang tidak produktif. Fungsi yang kedua, membantu memberikan informasi terkait dengan curah hujan dan jenis irigasi. Yang ketiga yaitu membantu dalam menemukan lokasi sumber daya alam yang ada. Dan yang keempat yaitu membantu melakukan perhitungan rencana pengeluaran transaksi untuk setiap masa tanam. Dan yang kelima yaitu membantu mempersiapkan tipologi dari lahan pertanian yang ada. Dan yang keenam yaitu membantu petani untuk melakukan analisis geospasial dan model prediksi untuk pengelolaan lahan pertanian. Yang kedua yaitu penanaman lahan. Fungsi dari penanaman lahan sendiri yaitu untuk membantu menentukan tanaman apa yang akan ditanami. Fungsi yang kedua, membantu mengetahui kebutuhan lahan untuk masa penanaman dan perawatan. Fungsi yang ketiga yaitu membantu memetakan data spasial terhadap pola dari pertanian urban. Yang ketiga yaitu perawatan. Fungsi dari perawatan sendiri yaitu membantu mengetahui kebutuhan dari pupuk dan pestisida untuk membantu masa perawatan. Yang keempat yaitu panen. Panen memiliki fungsi membantu menghitung hasil panen yang diperoleh. Dan yang kedua berfungsi untuk membantu menyebarkan pendapatan dari masing-masing tanaman. Dan yang terakhir yaitu penutup. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia harus siap dengan adanya penerapan sistem informasi pemetaan lahan berbasis web. Mengingat bahwa sebagian besar masyarakat tani yang ada di Indonesia tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi dan memiliki tingkat adaptasi terhadap teknologi informasi yang masih rendah. Maka dari itu, perlu diadakan pengembangan sistem pemetaan lahan pertanian yang diharapkan dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat tani dan perwakilan kelompok tani. Yang selanjutnya saya akan menyajikan sebuah video tentang lahan pertanian di Indonesia. Selamat menyaksikan.
barang siapa yang menguasai pangan, maka dia akan menguasai dunia. Pada tahun 2045, diperkirakan jumlah masyarakat Indonesia menyentuh angka 500 juta sampai dengan 1 miliar orang. Hal ini mengakibatkan peralihan lahan dari sawah menjadi kawasan industri dan kota, serta cadangan pangan masyarakat Indonesia menjadi berkurang. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berupaya memanfaatkan lahan tidur berupa lahan kering dan lahan rawa. Lahan kering merupakan lahan pertanian yang mempunyai ciri-ciri umum, yaitu memiliki kandungan air yang rendah, lahan cenderung gersang, dan tidak memiliki sumber air yang pasti. Luas lahan kering di Indonesia mencapai 144.470.000 hektar atau mencapai 75,6% dari luas daratan Indonesia. Jagung merupakan salah satu produk yang banyak dihasilkan pada lahan kering. Lahan rawa merupakan lahan pertanian yang mempunyai ciri-ciri umum, memiliki kandungan air yang tinggi, selalu tergenang air, dan memiliki sumber air yang tetap. Lahan rawa terbagi menjadi lahan rawa pasang surut dan lahan rawa lebak. Luas lahan rawa di Indonesia sekitar 33.400.000 hektar. Yang terbagi atas 20.100.000 hektar luas lahan rawa pasang surut dan 13.300.000 hektar lahan rawa lebak. Ada jenis padi yang dapat hidup di lahan rawa. Contohnya, padi Inpara 2. Padi varietas Inpara ini mampu menghasilkan 4,82 ton per hektar untuk lahan rawa pasang surut dan 5,49 ton per hektar untuk lahan rawa lebak. Keunggulan dari padi ini mampu tahan terhadap hawar daun pato type 3, tahan terhadap blas, dan lumayan tahan terhadap warna coklat biotype 2. Dengan manfaat lahan rawa ataupun lahan kering, maka cadangan pangan di Indonesia akan seimbang dan masyarakat kita hidup sejahtera. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.